jemaat Gereja Bethel Indonesia, jemaat Glow yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mel Atok mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong MTH, untuk saya bisa berbagi berkat kepada jemaat sekalian dalam pekan Paskah yang diberkati yang dilakukan oleh jemaat GBI Glow. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah yang suci, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Hamba mengucap syukur buat kasih dan setia Tuhan yang memberi hamba kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mengikuti khotbah ini. Tuhan, ampuni dosa kami supaya tidak menjadi penghambat untuk kami menerima berkat dari Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mengampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah yang hidup, demi namamu kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita membuka firman Allah dari Injil Matius pasal 16. Siapkan catatan saudara untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran menarik dari nats ini. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Allah berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23 ini, saya mengangkat satu tema, yaitu belajar dari Petrus. Sekali lagi, tema kita adalah belajar dari Petrus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara harus bersyukur memiliki penuntun yang bernama Alkitab. Ya, ini adalah isi hati Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan menarik bahwa di dalam kitab suci yang kita percayai sebagai firman Tuhan yang benar, satu-satunya penuntun untuk orang-orang bisa hidup di dalam terang. Sebab firman Allah dengan tegas mengatakan firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, menarik jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang Alkitab, kitab suci kita ini ya, ini adalah buku yang paling jujur saudara-saudara. Ya, maksud saya dengan menyatakan buku yang paling jujur adalah bahwa kitab suci ini saudara-saudara, di sisi lain dia memberi informasi tentang kelebihan dari tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kelebihan mereka diekspos begitu rupa, dan dari dalamnya kita juga bisa belajar untuk kita pakai teladan-teladan mereka di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan tentunya dalam keputusan kita untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Tetapi di sisi lain, saya katakan bahwa Alkitab adalah buku yang paling jujur karena Alkitab tidak hanya mengekspos kelebihan dari para tokoh Alkitab dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Alkitab juga memberi informasi tentang kegagalan-kegagalan dari tokoh Alkitab tersebut. Atau saya menyebutnya pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bukanlah orang-orang sempurna, saudara-saudara. Mereka punya kelebihan yang patut kita teladani, tetapi kelemahan mereka, kejatuhan mereka, kegagalan mereka pun harus kita pelajari. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi kita pelajari supaya dari dalamnya, saudara-saudara, kita juga waspada atau berhati-hati di dalam perjalanan iman saya dan saudara. Nah, menarik bahwa hari ini tema kita adalah belajar dari Simon Petrus. Tentu Simon Petrus punya banyak kelebihan, saudara-saudara. Dia adalah orang yang luar biasa. Tuhan melahirkan gereja itu melalui Simon Petrus, melalui khotbahnya, saudara-saudara, di hari Pentakosta. Allah melahirkan gereja. Saya tidak mengatakan bahwa Petrus yang melahirkan gereja, tetapi Tuhan pakai dia sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran, dan dari pemberitaan itu penuaian terjadi, dan itulah gereja pertama yang lahir pada hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-47, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi sudah pasti Petrus juga punya kelebihan. Tetapi hari ini saya dan saudara membaca teks di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23. Di sini mencatat bukan kelebihannya, tetapi justru kesalahannya yang harus kita pelajari supaya di dalam momen menyambut Paskah ini saya dan saudara harus berhati-hati. Saya dan saudara-saudara harus betul-betul menarik pelajaran-pelajaran dari Simon Petrus, sehingga dalam langkah hidup kita selanjutnya, entah kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai pemuda-pemudi, bahkan kita sebagai pelayan-pelayan altar, aktivis, pengerja, bahkan gembala, pendeta seperti kami juga harus berhati-hati. Nah, menarik dalam cerita ini, saudara-saudara, ini berkaitan dengan pemberitahuan pertama dari Tuhan Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebenarnya, saudara-saudara, topik seputaran penderitaan Yesus ini sudah sering Yesus sampaikan, tetapi masih samar-samar lah, saudara-saudara. Tapi di momen ayatnya yang ke-21 dari Matius 16 ini, di sini Yesus mulai menyatakan secara terang-terangan. Makanya ayat ini dimulai dengan bunyi demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan seterusnya. Menarik jemaat terkasih bahwa sebelumnya doktrin atau ajaran atau pemberitahuan seputaran Mesias yang harus menderita itu, Tuhan Yesus hanya beritahukan samar-samar saja. Kalau kekasih Tuhan, jemaat Tuhan bandingkan dengan Yohanes ya, Yohanes pasal 2 mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Di sana Yesus bilang, rubuhkan atau runtuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang tidak mengerti, orang pikir Yesus benar-benar akan merubuhkan bait Allah. Padahal itulah ajaran yang saya sebut masih samar-samar, saudara-saudara. Dan murid-murid juga belum mengerti. Nanti setelah Yesus bangkit, baru Yohanes mencatat bahwa mereka mulai mengerti yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Bahwa dia akan mati 3 hari dan kemudian dia bangkit. Waktu itu samar-samar, tapi sekarang dia mulai menyatakan secara jelas. Kita pelajari kenapa Yesus mulai menyatakan secara jelas. Kalau Bapak Ibu jemaat perhatikan ayat sebelumnya ya. Dalam ilmu tafsir Alkitab, salah satu cara mudah untuk mentafsir Alkitab atau satu teks ialah
bagaimana memahami teks yang sedang kita bahas, lihat konteks sebelumnya atau konteks sesudahnya. Nah, konteks sebelumnya dari Matius pasal 16 ini, mulai ayat 13 sampai ayat 18, nanti saudara bisa catat ayatnya, baca di rumah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, atau siapakah Yesus? Lalu murid-murid memberi informasi bahwa ya mereka dengar ada yang mengatakan Yesus itu Elia. Ada yang mengatakan Yesus itu Yeremia. Ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu adalah salah seorang nabi, saudara-saudara. Jelas itu tafsiran yang salah tentang Yesus. Tapi kemudian Yesus bertanya, tapi menurut kamu siapakah aku? Lalu siapakah yang mengatakan pengakuan yang benar? Simon Petrus. Simon Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Lalu Tuhan Yesus bilang, Simon bin Yunus, berbahagialah kamu, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu, atau Bapa yang mengatakan itu kepadamu, atau memampukan kamu mengatakan itu. Dan kamu di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Makanya kemudian Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta itu. Tetapi sebelum itu, saudara-saudara, setelah pengakuan yang benar tentang Mesias, jadi Tuhan melihat bahwa pemahaman mereka tentang Yesus sudah bagus. Orang lain menganggap Yesus Nabi A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi mereka ya yang diwakilkan oleh Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini udah mantap nih. Karena pengakuan imannya sudah bagus, maka Tuhan Yesus mulai mengajar satu ajaran yang lebih sulit. Ya, ajaran ini sebenarnya sudah tercatat dalam Yesaya. Ya, kalau di dalam kitab Yesaya, catatan tentang Mesias yang menderita, Yesaya 53 ayat 4 dan seterusnya, itu informasi tentang Mesias yang menderita. Tapi seiring berjalannya waktu, pengajaran ini kelihatan mulai hilang karena Israel kebanyakan dijajah oleh bangsa-bangsa non-Israel, sehingga mereka mulai berharap Mesias yang datang adalah Mesias yang mempunyai kekuatan tangan besi, seperti raja-raja yang punya kuasa kehebatan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa itu. Padahal Yesus datang membawa missio Dei atau misi Allah, yaitu membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Nah, ini mereka belum mengerti. Tapi kemudian Yesus mulai menyatakan, oke lah, tadi kamu sudah mengaku aku Mesias kan? Tapi Mesias seperti apa? Bukan Mesias seperti kebanyakan orang Yahudi berpikir bahwa dia adalah Mesias yang hebat, yang akan memimpin mereka keluar dari penjajahan manusia. Tapi dia Mesias yang menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Karena dia mau membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Nah, ini menarik. Pada waktu Yesus mulai menyatakan itu, nah ini kita belajar dari Petrus nih. Petrus yang tadi punya pengakuan yang benar, tapi sekarang dia menarik Yesus, menegur Yesus, dan itu menurut saya luar biasa sekali. Seorang murid bisa tegur gurunya. Seorang yang tidak maha tahu bisa menegur pribadi yang maha tahu. Seseorang yang terbatas bisa menegur anak Allah yang maha tinggi yang telah menjelma menjadi manusia. Tapi itulah yang harus kita pelajari hari ini, saudara-saudara. Petrus menegur. Saudara lihat di ayatnya yang ke-22. Firman Allah berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, ini luar biasa. Seorang murid berani tegur guru. Padahal ini adalah pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Tapi Petrus begitu berani menegur, ya, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah, dan menganggap bahwa ajarannya salah. Nah, sekarang kalau tema kita adalah belajar dari Simon Petrus, kita akan buat pertanyaan.
Apa yang menyebabkan Simon Petrus begitu berani, dan beraninya bukan berani benar, tapi berani bodoh. Ya, berani bodoh mengkritisi, protes terhadap khotbah atau ajaran yang keluar dari bibir sang penebus, keluar dari bibir sang penyelamat. Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, yang menyebabkan Petrus tidak bisa menerima ajaran Tuhan Yesus tentang Mesias yang menderita. Yang pertama adalah karena, saudara-saudara, Petrus ini sudah memegang doktrin yang salah dalam kurun waktu yang cukup lama, seperti kebanyakan orang Israel yang sudah memegang doktrin yang salah tentang Mesias. Ya, ini yang menyebabkan ketika kebenaran yang sejati disampaikan, Petrus tolak, saudara-saudara. Saya jumpai dalam pelayanan kami, saya pikir Bapak Pendeta Gilbert, atau juga mungkin nanti pendeta-pendeta yang lain, Pak Philip Mentova, juga Ibu Debbie Basir, ada saya lihat Bapak Otto, dan mungkin hamba Tuhan Pak Gilbert sendiri, dan semua pendeta-pendeta di Glow. Kita dapati bahwa ada saat di mana pengalaman pelayanan kita menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran ditolak. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang mendengar itu sudah punya pandangan sendiri tentang sesuatu yang mereka anggap benar, tahu-tahu salah. Contohlah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau untuk anak-anak muda kan, kami sering menyampaikan yang praktis-praktis lah. Saya bicara tentang jangan pacaran atau menikah beda agama. Tapi ternyata ada yang sudah pegang pandangannya sendiri. Iya, kita kan pacaran untuk menangkan jiwa katanya. Halo, saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada pacaran menjadi metode penginjilan. Amanat Agung bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya. Tidak ada ayat bilang, pergi, pacari, dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Mungkin orang lain punya gaya seperti itu. Ya, pacaran, kawin dengan orang supaya menarik orang itu ke agamanya. Kita tidak. Tetap tidak boleh, saudara-saudara. Itu firman Allah sangat jelas dalam 2 Korintus 6 ayat 14, 15, 16, 17, 18. Ada ketegasan di sana bahwa tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, kadang-kadang saya bicara tentang orang yang percaya kepada arwah-arwah, apalagi saya orang NTT, saudara-saudara. Saya ada di lingkungan di Nusa Tenggara Timur yang orang-orang tertentu sekalipun sudah beragama Kristen, tapi masih pegang kuat-kuat tradisi, percaya arwah-arwah, percaya roh orang mati segala macam. Nah, kalau kita sampaikan ini di NTT, terjadi penolakan juga. Kalau ada orang bisa terima, kalau ada orang bisa terima, itu karena Roh Kudus bekerja. Tapi pada umumnya tanpa pekerjaan Roh Kudus, sekalipun kami berapi-api dengan semangat, mereka mirip seperti Petrus, menegur kami dan lain sebagainya. Saya sering diundang berkhotbah di umum, dan di situ ada orang-orang agama lain. Lalu saya menyampaikan seperti Petrus berkhotbah setelah bertobat, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Tuhan Yesus. Saya menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Mengapa? Karena pendeta-pendeta liberal yang katanya lulusan Eropa, lulusan Amerika, lalu datang ke Indonesia, mulai khotbah di mimbar-mimbar gereja, katanya Yesus hanya salah satu jalan. Jelas ini penyesatan bagi umat, maka saya tidak bisa tinggal diam. Saya menyampaikan kebenaran dan mendapatkan penolakan gila-gilaan. Tapi ya tidak semua juga sih. Hanya anak-anak setan aja yang menolak khotbah yang benar. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, periksa pandangan apa yang kita pegang selama ini. Takutnya kita pegang kuat-kuat, tapi ternyata itu salah. Maka yang terjadi adalah kita menolak kebenaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan saudara-saudara Simon Petrus menolak khotbah Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus seputaran Mesias yang menderita? Yang kedua,
Simon Petrus ini, dia merasa lebih bijak. Ulang, dia merasa lebih bijak dari Tuhan Yesus. Dia merasa dia lebih pintar, lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Jelas ini keliru besar, saudara-saudara. Bukankah di antara kita terkadang juga seperti itu? Kita merasa diri kita lebih bijak kepada Tuhan, dari Tuhan. Dan kita menganggap bahwa Tuhan salah di dalam setiap rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Kita protes, kenapa kita miliki istri seperti istri saya ini? Kenapa saya memiliki suami seperti saya? Kenapa saya dapat anak seperti ini? Dan lain sebagainya. Saya belajar untuk tidak mempersalahkan Tuhan. Saya tidak berani sama sekali. Belajar dari kesalahan Petrus ini, saya juga mau belajar untuk tidak mempersalahkan Tuhan. Sekalipun ada proses-proses, ada kesakitan, ada serangan sini sana dalam pelayanan saya. Belum lagi masalah di dalam rumah tangga kami, di mana Tuhan mengaruniakan anak kepada kami 4 orang. Tapi salah satu anak saya adalah anak dengan kebutuhan khusus. Ya, dia autis. Tapi saya dan istri belajar dalam berdoa. Kami berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana di balik pemberian Tuhan, yaitu anak kami yang autis ini. Kami yakin Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan bersungut-sungut. Saudara baca di 1 Korintus pasal 10, ya, mulai ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana Paulus menuliskan satu cerita sebagaimana orang Israel mencobai Tuhan bersungut-sungut dan akhirnya mereka dihukum Allah. Sungut-sungut hanya mendatangkan hukuman. Kenapa orang bersungut-sungut? Karena merasa dirinya lebih pintar, lebih bijak dari Tuhan Allah. Saudaraku, kita tidak mungkin lebih bijak dari Tuhan Allah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, firman Allah berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Beda rancangan Allah dengan rancangan kita, seperti langit dan bumi. Apa yang kita anggap ini satu musibah, kecelakaan, justru di balik itu Allah menyiapkan berkat yang luar biasa. Saudara masih ingat apa yang Yusuf katakan? Ini contoh orang yang betul-betul menghormati Tuhan dan menganggap Tuhan lebih bijak dan Tuhan tidak pernah salah. Dalam Yesaya Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, Yesaya berkata apa di sana, saudara-saudara? Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20, ketika saudara-saudaranya ketakutan setelah Yakub mati, mereka takut. Yusuf balas dendam. Yusuf bilang apa? Kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-reka semuanya itu untuk kebaikan, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh merasa lebih bijak dari Tuhan. Syukurilah apa yang Tuhan beri. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, pelayananmu, pekerjaanmu, setiap perkara kecil. Dan nanti Allah sendiri yang akan memberikan perkara-perkara besar menurut kasih dan kemurahannya. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, belajar dari Petrus di pekan Paskah ini, jangan pernah merasa diri lebih bijak dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Roma 8 ayat 28, jangan pernah lupakan ayat itu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Simon Petrus menolak kebenaran itu? Yang ketiga adalah Simon Petrus tidak memiliki keseimbangan antara semangat dan pengertian. Semangatnya luar biasa, tapi pengertiannya tidak bagus, tidak baik, belum cukup. Saya dapati banyak orang semangat tapi salah, saudara-saudara. Semangat tapi jadi batu sandungan. Semangat tapi pengertian. Makanya di kemudian hari Petrus bertobat. Petrus tulis dan dia berkata, tambahkan pada imanmu kebajikan, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Amsal mengatakan dalam Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya saudara-saudara, ini perlu. Saya lihat ada orang mau jadi gembala, jadi pendeta, tapi tidak kuasai kitab suci dengan baik, lalu berkhotbah. Pernah ada satu gereja, gembalanya dengan semangat berkhotbah, saudara-saudara,
Ingat waktu Daniel dibuang ke dalam gua beruang. Saudara bayangkan, langsung jemaatnya teriak, "Bapak salah Pak, singa, bukan beruang." Ingat saudara-saudara, katanya bagaimana Firaun melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jemaat teriak lagi, "Salah Pak, Nebukadnezar, bukan Firaun." Semangat tapi salah. Nah, saya percaya pengerja di GBI Glow dan jemaat semua kita dilengkapi hari ini. Ikuti pengajaran Bapak Gembala atau pendeta-pendeta yang diterima oleh Glow sebagai mitra. Selidiki apa yang kami ajar, periksa kembali apakah itu Alkitabiah atau tidak. Belajar dari jemaat Berea di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Setelah mereka mendengar Paulus khotbah, mereka teliti kembali, mereka periksa apakah itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Itu jemaat yang baik. Kita jangan asal telan saja. Mau siapapun pengkhotbahnya, saudara harus perhatikan dengan penuh perhatian, bawa catatan, karena kalau saudara di gereja seperti Glow atau gereja-gereja yang mengajarkan firman Allah, itu saudara seperti sekolah teologi gratis. Dengar firman Allah, iman bertumbuh, tapi pengetahuan kita juga bertambah. Jadi, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya betul-betul kita dilengkapi, dan kita maju bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, apa yang menyebabkan Petrus menolak khotbah itu, saudara-saudara? Karena, saudara-saudara, Petrus bersandar pada dirinya sendiri. Tadi di bagian sebelumnya, waktu Petrus mengakui engkau Mesias anak Allah, lalu Yesus bilang, "Petrus, bukan kamu, tapi Bapa yang mengatakannya." Ketika orang bersandar kepada Bapa, maka pengakuannya benar. Lalu Yesus berkata apa? "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Tetapi saudara-saudara, setelah ayat 21-22, Petrus menegur Tuhan Yesus, itu bukan bersandar pada Bapa, itu bersandar pada pengertiannya sendiri, ya. Sudah pengertiannya pas-pasan, bersandar lagi pada pengertian yang pas-pasan itu, dan akhirnya apa? Salah langkah. Yesus bilang, engkau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Itu di ayat 23. Ya, tadi dia batu karang. Andalkan Tuhan, batu karang. Kalau tidak andalkan Tuhan, andalkan diri sendiri, akan jadi batu sandungan. Bahkan kita sudah baca banyak ayat. Misalnya dalam Yeremia 17 ayat 5. Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan atau yang mengandalkan manusia. Tapi ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, yang menaruh harapannya kepada Allah. Yang kelima dan yang terakhir, Petrus terlalu fokus pada penderitaan dan tidak melihat kepada kemuliaan. Di dalam ayat 21 itu Tuhan mulai menyatakan, Tuhan bilang, saya akan menderita, ya, akan mati tapi dibangkitkan. Mereka tidak fokus lagi kepada kebangkitan. Mereka hanya fokus kepada penderitaan dan kematian. Seringkali orang juga seperti itu, saudara-saudara. Hanya fokus kepada masalah, dan lupa bahwa dia punya Tuhan yang berkata, jika aku di pihakmu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Jika aku di pihakmu, engkau lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Gereja Bethel Indonesia, jemaat Glow, kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati dan memberi semangat baru bagi saya dan saudara supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, yang pertama, ingat, cek pemahaman yang kita pegang selama ini. Kalau kita pegang yang salah, tolong bertobat, buang, dan berkata, Tuhan, ajaranmu yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah merasa dirimu lebih bijak dari Tuhan. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Allah, dan percaya Allah akan bertindak. Yang ketiga, ya, milikilah pengertian yang seimbang dengan semangat kita. Jangan seperti Petrus.
Tidak seimbang makanya salah. Kalau semangat disertai pengertian yang benar, maka saya percaya pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita dahsyat di tahun ini. Dan yang keempat, jangan pernah bersandar pada pengertian kita yang pas-pasan, tapi bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada kasih karunia-Nya. Yang kelima, jangan pernah fokus hanya kepada masalah penderitaan yang kita hadapi. Betul, kita pikul salib, tapi kita dijanjikan mahkota kemuliaan yang Allah siapkan tepat pada waktunya. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, kiranya Tuhan memberkati kita.